Ya, beliau itu senior saya, guru saya multidimensi. Jadi bukan hanya sekedar beliau adalah guru ya bagi kami semua para dokter di seluruh Indonesia. Walaupun home base beliau di Universitas Diponegoro di Semarang, tetapi karena kepakarannya beliau, ya kami semua menganggap diri kami sebagai murid beliau ya. Pertama itu. Kemudian senior dari sisi organisasi profesi kami di Ikatan Dokter Indonesia ya, kemudian senior di dalam beberapa bidang organisasi yang lain ya. Tetapi lebih daripada itu, ya selain kami sudah lama mengenal satu sama lain, kami saat ini juga sedang ada di dalam sebuah rencana gitu ya, rencana untuk menghadirkan satu bidang ilmu neuroscience di mana saya secara khusus mendalami neuroscience politik ya, karena itu adalah gabungan dari dua ilmu saya, ilmu kedokteran dan ilmu sosial politik yang sedang saya tekuni dalam program doktoral saya. Dan saya tentu saja mohon petunjuk beliau ya untuk bisa menggabungkan kedua ilmu secara diametral ini menjadi sebuah jalinan ilmu yang baik, dan rencananya kami akan buat S2. Kami akan buat program master nanti di salah satu universitas di Semarang, rencana begitu. Jadi memang ini udah jalinan yang, sehingga dengan demikian ketika tiba masanya saya membutuhkan kehadiran ahli di dalam perkara kriminalisasi ini, ya orang nomor satu yang saya hubungi pastilah guru saya tersebut, Profesor Zainal Mutakin. Dan ternyata dengan senang hati beliau berkenan ya, dengan semangat gitu ya, dengan semangat beliau berkenan untuk memberikan pengetahuan beliau kepada Polda Metro Jaya. Ya, memang perlu kesabaran ya, tetapi alhamdulillah dengan istiqomahnya kami ya, konsistensinya kami di dalam memperjuangkan satu hal yang bernilai kebenaran ini ya. Dalam hal ini adalah jawaban atas pertanyaan yang sudah 11 tahun ya ada di benak pikiran masyarakat Indonesia gitu terkait dengan keabsahan dari ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Nah, alhamdulillah loh Mas Bangke ya. Jadi udah bermunculan nih para pakar-pakar ya, para begawan-begawan, para ilmuwan itu yang berani speak up ya. Nah, memang saya agak ini ya, agak hati-hati menggunakan kata berani ya, karena itu nanti tendensius sifatnya ya, apakah tidak. Jadi para ilmuwan seperti kami, apalagi di kedokteran ya, seperti Profesor Zainal Mutakin dan saya, itu kami mengenal namanya adagium zero mistake. Karena apa? Tindakan kami, terutama kalau di ranah pelayanan ya, di ranah klinis itu kan berkaitan dengan nyawa manusia gitu. Sehingga dan saya juga seorang yang part of clinician ya, walaupun sekarang sejak tahun 2012 saya benar-benar sepenuhnya mengabdi kepada ilmu, kepada sebagai peneliti. Pada saat saya menjadi klinisi ya, pada saat saya masih pegang pasien gitu ya, sama seperti seluruh dokter di seluruh dunia itu kami zero mistake. Jangan sampai tindakan kami, keputusan kami itu membawa harm ya, membawa kerugian kepada pasien. Karena itu ketika saya bawa adagium tersebut di dalam ranah sosial politik seperti ini ya, saya megang itu dengan sangat ketat gitu ya. Saya megang adagium itu dengan sangat ketat sehingga setiap postulat, setiap narasi, setiap produk penelitian tuh benar-benar saya jaga secara scientific base-nya. Hubungan guru murid secara informal ya, karena kan saya tidak pernah menjadi murid beliau secara formal ya. Saya tidak pernah beliau kan guru besar bidang bedah saraf ya dan neuroscience. Tapi lebih kepada hubungan emosional yang terjalin sesama peneliti, sesama ilmuwan ya. Itu yang menggerakkan dan mendorong Profesor Zainal Mutakin dan banyak profesor atau guru besar yang lain yang nanti akan hadir. Ya kemarin sudah ada 3 ya, sudah ada 3 guru besar. Nanti berdatangan lagi tuh nanti guru besar dalam berbagai bidang yang akan membantu. Saya rasa sama seperti saya ya, saya juga nggak khawatir kan selama ini. Kenapa? Karena yang saya pegang itu jalur ilmu, jalur sains, di mana di situ tuh tidak ada negosiasi terhadap kebenaran. Ilmuwan secara amanah ya
qadarullah lah ya, kita memilih atau dipilih Allah untuk menjadi ilmuwan itu udah jalannya sirat al-mustaqim aja gitu loh. Yang kita lihat itu cuma mendekati kepada kebenaran gitu. Kita nggak pikir. Dan selama ini ya, karena sudah puluhan tahun menjadi peneliti itu bidang yang sunyi, bidang yang sedih, bidang yang nestapa, bidang yang susah ya untuk kami. Sehingga ketika ada seorang peneliti yang kemudian dipaksa gitu atas dasar apa yang dia lakukan, dipaksa untuk masuk di dalam sebuah zona atau domain yang sama sekali tidak fair untuk sains ini, pasti ada gugahan rasa ingin membantu. Ya, dan salah satu dari sekian banyak profesor, guru-guru besar itu adalah Profesor Zainal Mutakin. Maka beliau itu dengan hati, beliau itu dengan senang hati hadir ke Polda dengan semangat membara untuk berjuang bersama-sama dengan kami gitu. Sure. Jadi beliau kemarin 20 Januari ya, di 20 Januari 2026 di Polda. Dan itu kali kedua beliau menjadi ahli untuk memberikan penjelasan yang meringankan sejawatnya beliau. 15 tahun yang lalu beliau pernah hadir untuk membantu juga dalam ada dokter yang malah kriminalisasi juga, dan 15 tahun kemudian ini saya begitu ya. Tarikan semangat itu didorong oleh rasa ingin bersama-sama melakukan perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Kurang lebih kami sempat chit-chat ngobrol begitu ya di sela waktu beliau diperiksa itu. Ini 20 Januari 2026 ini kita jadikan sebagai hari kebangkitan ilmuwan ya Prof. Gitu kan. Kenapa? Kita ingat semangat 1908. Para dokter yang dimotori oleh 3 dokter waktu itu. Kalau tidak ada ya 3 orang dokter di 1908 nggak ada Indonesia. Karena semuanya harus ada awal. Tidak akan ada 1928, tidak akan ada 1945 17 Agustus. Kalau tidak diinisiasi oleh 1908. Ya, oleh 3 dokter gitu loh. Jadi ini adalah sebuah tidak hanya semangat ilmuwan, tapi ini adalah sebuah panggilan primordial pada kami. Karena dokter itu memang biasa berjuang dari hari ke hari, memperjuangkan nyawa pasiennya gitu loh. Especially dokter, itu selama ini orang itu secara keliru itu menganggap dokter itu maunya main aman, dokter itu takut, kemudian izin praktek dicabut gara-gara berani. Enggak sama sekali, harus ingat tentang 1908. Siapa yang menginisiasi pada saat kita masih Belanda itu masih kuat-kuatnya menguasai Indonesia. Siapa yang berani speak up waktu itu 1908? Para dokter. Karena apa? Kami sudah biasa berjuang dengan segenap keberanian kami di ranah pelayanan. Bukan penjajahan sebenarnya, gini, kalau saya mau coba dalam sudut pandang lain ya, ini khusus dokter ya, saya tidak tahu para ilmuwan yang lain ya. Nanti Bang Rismon bisa cerita, Mas Roy bisa cerita, ini dalam domain saya aja. Mereka itu bukan karena takut izin praktek dicabut atau takut mereka nggak bisa jadi dokter lagi, bukan. Karena mereka itu sudah dari hari pertama mereka menjadi dokter sudah mendharma baktikan di dalam sebuah perjuangan kepada pasien-pasiennya. Mereka nggak mau ini diganggu gitu loh. Yang mereka ingat adalah kalau penguasa melakukan represi terhadap mereka, maka mereka nggak bisa lagi menolong pasien. Nah, saya setelah 2012 saya menjadi peneliti, yang menjadi concern saya bukan hanya satu demi satu pasien individual, tapi masyarakat as my patient. Terus sekarang my country is my patient gitu loh. Jadi saya perluas treatment saya ataupun ilmu kedokteran saya itu saya perluas. Saya bukan lagi mengelola pasien secara individu satu demi satu, tapi saya melihat negara yang sakit ini sebagai pasien saya. Spektrumnya lebih besar. Spektrumnya lebih besar gitu, karena indikator-indikator kesakitan bangsa ini kan sudah terjadi gitu kan.